Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Jumu'ah ayat 9 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, maka tiada baginya pahala sholat Jumat." Firman Allah dan sabda Nabi di atas mengingatkan kita bahwa 1. Kita diwajibkan menjalankan ibadah sholat Jumat. 2. Di saat khatib menyampaikan khutbah, kita diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Bila perintah ini dilanggar, akan membatalkan pahala sholat Jumat kita. Untuk itu marilah kita simak bersama khutbah Jumat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ki Haji Muhammad Halim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt wa man lagha fala jumu'ata lahu. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله في السر والعلن اتقوا الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل تعيش الشيطان ولكن لا تقل تعيش الشيطان فإنه يتعاظم ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير أقل من الذباب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini mari kita sama-sama memikirkan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita semua, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang berhasil meraih takwa, bagaimanapun keadaannya, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya kedudukan, walaupun dia tidak punya teman, walaupun dia tidak sehat, dia adalah orang yang sukses, dia orang yang mulia. Karena Allah menjamin kalau dia tidak punya kedudukan, Allah memberitahukan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau dia tidak punya kekayaan, Allah menjamin yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rizki dari mana yang dia tidak menduga-duga. Kalau dia tidak punya teman, maka Allah menjamin wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah menyertai orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita berusaha secara nyata mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dimulai dengan iman yang ada, yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Kita pupuk dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita pupuk dengan terus berzikir kepada Allah, sampai kepada satu taraf kita merasa bahwa kita dilihat oleh Allah. Bahkan kalau bisa kita merasa dilihat oleh Allah. Lalu dengan itu
kami jalankan semuanya perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh karena merasa dilihat Allah atau bahkan merasa melihat Allah. Dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena makhluk, bukan karena kepentingan-kepentingan, tapi benar-benar karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam rangka kita bertakwa, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita fasilitas-fasilitas untuk kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap situasi kehidupan yang dihadapi oleh manusia sebenarnya fasilitas dari Allah supaya manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan kaya bisa digunakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini ujian bagi orang yang bertakwa. Bagi orang kaya, bagaimana dia bertakwa dalam keadaan kaya. Dalam keadaan sakit, seorang diuji oleh Allah bagaimana bertakwa dengan sakitnya. Dalam keadaan di tengah-tengah orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diuji juga oleh Allah bagaimana dia bisa bertakwa di tengah orang taat. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tipu daya, di tengah-tengah situasi yang banyak kebohongan-kebohongan, maka dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada satu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi situasi yang sulit, situasi yang secara zahir mengantarkan manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Petunjuk itu diucapkan Rasulullah pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang mengucapkan ta'isyas syaitan, celaka setan. Karena memang segala situasi yang buruk adalah upaya setan untuk menyesatkan manusia. Situasi yang dirasakan oleh manusia yang menjauhkan dari Allah itu sebenarnya adalah upaya setan. Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi mengucapkan ta'isas syaitan, celaka ini setan. Maka Rasulullah mengatakan, la taqul ta'isas syaitan, jangan kamu ucapkan ta'isas syaitan, celaka setan. Fa innahu yata'azam, sesungguhnya setan akan menjadi lebih besar. Jadi kalau ada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia secara nyata, secara zahir, entah itu lewat ucapan, entah itu lewat keputusan-keputusan, entah itu lewat perbuatan-perbuatan apa saja yang mengarah kepada keburukan, maka hakikatnya itu adalah skenario dari setan. Karena setan menggunakan apa saja, bisa menggunakan manusia, bisa menggunakan jin, bisa menggunakan siapa saja, menggunakan orang yang berilmu, menggunakan kekuasaan, bisa semuanya, yang tujuannya untuk menjauhkan manusia dari Allah, memecah belah umat Islam. Ini adalah semuanya upaya setan. Tapi kata Rasulullah, la taqul ta'isas syaitan, jangan kamu cela, jangan kamu ucapkan tercela setan, celaka kamu setan, jangan. Tapi kata Rasulullah, fa innahu yata'azam, kalau kalian cela itu nanti malah lebih besar, dia membesar. Kata Rasulullah, wa qul bismillah, ucapkanlah bismillah, fa innahu yatasagghar, kalau kamu ucapkan bismillah, yatasagghar, dia menjadi kecil, dan hatta yasira aqalla minadz dzubab, kata Rasulullah, sehingga setan itu akan menjadi lebih kecil
daripada lalat, sehingga dia tidak bisa mempunyai peranan yang banyak dalam menyesatkan manusia. Walakin kul bismillah. Tetapi maksud Rasulullah kul bismillah ini apa? Kul bismillah berarti ya ucapkan bismillah. Kul bismillah berarti ifham bismillah. Fahami makna bismillah. Yakini makna bismillah. Amalkanlah bismillah dan sampaikan makna bismillah kepada manusia. Karena kul adalah ucapkan berarti juga sampaikan kepada manusia. Apa sebenarnya makna bismillah? Kalau kita cari keterangan-keterangan, Masya Allah macam-macam sekali. Tapi di antara yang paling penting ada dua. Bismillah adalah bahwa Allah memberitahu kita, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu, huwal an ala ma alaihi kan. Bahwa apa saja adalah bi, apa saja yang sudah terjadi adalah bi karena saya. Apa saja di alam semesta ini yang terjadi, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya kebaikan, adanya keburukan, hakikatnya semuanya bi karenaku, karena saya. Bi kana makana, apa yang sudah terjadi. Wabi, dan karenaku, apa saja yang akan terjadi. Maka kita yakini semua hakikatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada keburukan, kita tanya kepada diri kita, kita tanya kepada syariat apa sebenarnya yang dikehendaki Allah. Karena hakikatnya akan bisa menghilangkan keburukan adalah Allah. Kalau sumber keburukan adalah hakikatnya dari setan, maka tidak akan ada yang bisa merubah. Maka di dalam Ratibul Haddad kita diberitahu bahwasanya al khairu wasyarru bimasyiatillah. Keburukan, kebaikan semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebab zahirnya adalah setan. Setan itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan, Allah mau menguji manusia. Maka kita kembalikan semua kepada Allah. Dan kita yakin bahwasanya semuanya akan diselesaikan oleh Allah apabila umat Islam bersungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, bismillah artinya asta'inullah, saya mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal dalam kehidupan saya. Karena bimaknal isti'anah, af'alu kada musta'inan billah, dan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi umat Islam apabila ingin mengalahkan setan, apabila ingin menjadi orang yang bertakwa, tidak boleh lepas dari mohon pertolongan kepada Allah. Dan ini kita sampaikan kepada setiap manusia supaya setiap saat mohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa mohon pertolongan kepada Allah? Dengan pertama, dengan yakin bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali. Yang kedua, kita terus berzikir kepada Allah, berzikir dengan lisan pada waktu-waktu tertentu, dan terus berzikir kepada Allah di dalam segala keadaan dengan melanjutkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita dilihat, bahkan kalau bisa kita seakan-akan melihat. Doa Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Ini beliau menunjukkan, Allah menunjukkan bahwa Nabi Yunus ini walaupun tidak mengucapkan Allahumma la ilaha illa anta, tanpa mengucapkan Allahumma ya Allah, tidak mengucapkan, tapi beliau mengatakan la ilaha illa anta. Mengapa? Karena beliau telah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, sehingga tidak perlu mengucapkan ya Allah,
Tidak perlu. Beliau langsung la ilaha illa anta. Jelas memang arahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada muraqabah kepada Allah, langsung dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kita terus bersandar kepada Allah, tidak lepas dari Allah walaupun hanya sekejap mata, maka setan akan menjadi kecil. Setan yang dekat dengan kita menjadi kecil. Setan yang mendekat apabila keluarga kita juga semuanya meyakini kekuasaan Allah, kita semuanya bersandar kepada Allah, maka setan akan kecil di lingkungan keluarga kita. Kalau kampung kita semuanya bersandar kepada Allah dan meyakini kekuasaan Allah, maka setan akan kecil di kampung kita. Kalau di negara kita setan, kalau di negara kita yakin kepada Allah, negeri kita adalah bangsanya yakin kepada Allah dan terus mohon pertolongan kepada Allah, maka semua setan akan menjadi kecil dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau di seluruh dunia ini yakin kepada Allah, maka setan juga akan menjadi kecil, tidak akan mampu. Tapi pada saat semuanya melupakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Allah, seakan-akan penyakit adalah dari virus bukan dari Allah, tidak ada kaitannya dengan Allah, maka setan akan menjadi besar dan akan menjadi melahap segala-galanya, dan naudzubillah akan melahap iman umat Islam, akan membuat umat Islam lemah iman, lemah keyakinan. Naudzubillah. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, solusinya adalah qul bismillah, kata Rasulullah, ucapkanlah bismillah. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah menjadi hambanya yang terus bersandar kepadanya, yakin kepadanya, diberi istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat meraih husnul khatimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Inna ablaghal kalami kalamullah wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن. اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك لبيك اللهم وسعديك
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكتب السلامة علينا وعلى أهل بيتنا وذرياتنا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن فتنتهما وبليتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.